Teka-teki nasib Ze Valente di Persebaya, kembali didekati Persija. Ze Valente digadang-gadang menjadi pemain santer yang bakal dilepas Persebaya Surabaya di bursa transfer Liga 1 musim 2023,2024. Terlebih ia masih memiliki sisa kontrak hingga tahun 2025 bersama klub berjuluk Baju Ijo itu. Tentu, tak jelasnya nasib Ze Valente di Persebaya Surabaya diakini membuat sang pemain gerah, dan kini menebar kode kepada klub lain di Liga 1 2023 ini. Terbaru, Persija Jakarta diakini tengah mendapat kode keras dari Ze Valente untuk segera merekrutnya dari Persebaya Surabaya. Patut dinantikan kemanakah Ze Valente bakal berlabuh di putaran kedua Liga 1 musim 2023 ini, atau justru tetap bertahan di Persebaya Surabaya hingga kontraknya habis kelak. Cuci gudang, Persib Bandung dikabarkan akan lepas 3 pemain. Persib Bandung terus dihantam rumor panas di bursa transfer pemain Liga 1 paruh musim 2023-2024. Usai ramai diberitakan akan mendatangkan Asnawi Mangkualam dan pemain timnas Vietnam, Phu Van Tan, kamar ganti Persib Bandung tiba-tiba menjadi tidak kondusif. Setelah sebelumnya Persib Bandung dikabarkan akan melepas Tirone Del Pino sebagai pemain pinjaman ke klub Liga Thailand, 2 nama kembali disebutkan akan mengikuti jejak Tirone. Kedua pemain tersebut adalah Levi Madinda dan Daisuke Sato. Persik Kediri resmi melepas Kurniawan Kartika Aji ke Persita Tangerang. Secara mengejutkan Persik Kediri resmi melepas penjaga gawangnya, Kurniawan Kartika Aji, pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023. Mantan penjaga gawang timnas Indonesia tersebut kini merapat ke Persita Tangerang. Padahal Kartika Aji sempat menjadi pilihan utama pada starting 11 dalam beberapa laga putaran pertama. Marcelo Rospidi mengaku pihaknya sangat mengapresiasi Kurniawan Kartika Aji selama bermain dengan Persik Kediri. Saat ini di posisi bawah Mister Persik Kediri masih memiliki Dikri Usron, Eko Saputro, dan Miswar Saputra. Bima Sakti optimistis Timnas Indonesia U17 lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Peluang Timnas Indonesia U17 lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 masih terbuka lebar. Timnas Indonesia U17 selalu bermain imbang dalam 2 pertandingan berturut-turut di grup A Piala Dunia U17 2023. Dalam partai terakhir grup A sekaligus momentum penentuan nasib, Timnas Indonesia U17 akan melawan Maroko U17. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, percaya diri anak asuhnya dapat melaju ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Preview pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia versus Irak. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada laga pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Basra International Stadium, Kamis, 16 November 2023, malam. Di atas kertas, Irak tentu lebih diunggulkan dibandingkan Timnas Indonesia disebabkan Irak menempati posisi 68 ranking FIFA. Shin Tae-yong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia memanggil pemain-pemain terbaiknya untuk skuadnya tampil terbaik. Setidaknya Timnas Indonesia harus mampu mengimbangi permainan Irak dan minimal hasil seri lebih baik. Persebaya hadapi tantangan sangat berat di Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Tantangan Persebaya Surabaya adalah mengatasi kelemahan di lini striker di musim ini. Dalam upaya menjadi juara musim ini, klub tersebut terpaksa menghadapi kenyataan pahit terkait penampilan Paulo Victor yang tidak sesuai harapan. Persebaya telah mengambil keputusan sulit dengan mengeluarkan nama Paulo Victor dari daftar pemain. Manajemen Persebaya kini fokus pada pencarian pemain yang mampu mengisi kekosongan di lini depan. Terbaru Persebaya akan mendatangkan Paulo Enrique untuk mengisi lini depan tim Bajul Ijo. Pelatih Arema FC Fernando Valente ingin skuad lebih kompetitif. Arema FC banyak meminjamkan pemain di bursa transfer paruh musim Liga 1. Setidaknya ada 6 pemain yang hengkang, 5 diantaranya ialah dipinjamkan sesuai pernyataan resmi manajemen Arema FC. Para pemain tersebut ialah Ashraf Gufron, Hamdi Sula, Samsudin, Evan Dimas dan Gustavo Almeida.
Usut punya usut, di balik hengkangnya sejumlah pemain ini memang sengaja dilakukan oleh pelatih Arema FC Fernando Valente. Coach Valente mengatakan, bahwa dirinya ingin membuat tim Arema FC ini cukup kompetitif di kompetisi Liga 1. Makan Konate dilepas, Barito Putra incar striker dari Liga Super Malaysia. Barito Putra dirumorkan membuka kemungkinan melepas Makan Konate jika berhasil menggaet David De Santana Silva. Barito Putra terus bermanuver mendatangkan rekrutan anyar di bursa transfer pemain Liga Paruh musim 2023-2024. Setelah berhasil mendatangkan Nathanael Siringoringo dari klub Liga Super Malaysia, manajemen Barito Putra dikabarkan membuka kemungkinan melepas salah satu legiun asingnya, Makan Konate. Namun, transfer tersebut hanya akan terjadi apabila Barito Putra berhasil mendatangkan David De Santana Silva dari Liga Super Malaysia. Jika David Silva masuk, maka Barito Putra akan memiliki 3 striker asing, 2 striker lainnya ada Murilo Mendes dan Gustavo Tocantins. Evan Dimas lanjutkan karir Beri Liga 1 bersama PSIS Semarang. PSIS Semarang mendatangkan Evan Dimas Darmono untuk memperkuat tim kebanggaan ibu kota Jawa Tengah tersebut dalam menjalani putaran kedua Liga 1 Indonesia. CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi mengatakan pemain dengan posisi gelandang tersebut didatangkan dari Arema FC dengan status pinjaman. Pria yang akrab disapa Yoyok Sukawi tersebut meyakini kemampuan yang dimiliki Evan Dimas masih terjaga hingga saat ini. Sebelum mendatangkan Evan Dimas, PSIS juga telah mendatangkan pemain muda asal Papua Barnabas Sobor. PSIS Semarang saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1 dengan 34 poin. Borneo FC bersiap lawan Persis Solo usai permalukan Bali United di Liga 1. Terbaru bermain di markas Bali United, Borneo FC sukses permalukan tuan rumah dengan skor 1-2. Saat ini setelah permalukan Bali United di Liga 1, skuad Borneo FC diliburkan 2 hari. Setelah libur, Borneo FC kembali akan lakukan persiapan tatap pekan ke-20 Liga 1. Di pekan ke-20 Liga 1, Borneo FC akan menghadapi Persis Solo dan dipastikan siap meraih poin penuh. Duel Borneo FC versus Persis Solo di Liga 1 akan digelar pada 27 November 2023 mendatang di Stadion Segiri. Untuk tetap berada di puncak klasemen sementara Liga 1, Borneo FC harus mampu atasi Persis Solo. Bayangkara FC rombak skuad, jor-joran di putaran kedua Liga 1. Bayangkara Presisi Indonesia FC menjadi salah satu tim yang paling aktif di bursa transfer pertengahan musim Liga 1. Itu terjadi karena performa buruk mereka selama separuh musim Liga berjalan dan saat ini menjadi juru kunci Liga 1 dengan koleksi 9 poin. Mereka pun mengambil langkah tegas dengan mendatangkan ex-juru taktik Persib Bandung Mario Gomez. Direkrutnya Mario Gomez dengan harapan bisa meramu skuad The Guardians keluar dari zona degradasi. Tak hanya pelatih, Bayangkara Presisi Indonesia juga merekrut sejumlah pemain yang bisa membawa Bayangkara Presisi Indonesia ke jalur kemenangan. Mereka bakal berjuang bersama-sama demi panji Bayangkara Presisi Indonesia. Tapi itu tak akan mudah, karena posisi The Guardians benar-benar terpuruk. Persita Tangerang akan datangkan striker Maroko, pernah main di Liga Champions Eropa. Persita Tangerang dirumorkan sedang membidik ex-striker timnas Maroko, Mohcine Hassan. Persita Tangerang dikabarkan akan melakukan perombakan tim pada putaran 2 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Buruknya performa tim menjadi alasan Persita Tangerang melepas sejumlah pemain dan mendatangkan rekrutan anyar di bursa transfer pemain Liga 1. Laskar Cisadane kini dihubungkan dengan ex-striker tim nasional Maroko, Mohcine Hassan. Mohcine Hassan disebut menjadi kandidat kuat untuk mengisi satu slot di lini depan Persita Tangerang. Mohcine Hassan saat ini sedang berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan FC Alverca di Liga Portugal.